Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmat Basayev. Di sini saya merupakan murid dari kelas PJ Laut. Saya akan memberikan tutorial sedikit dan menjelaskan bagaimana cara mengolah data di Google Earth Engine. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa saya sudah membuat skripnya dan tinggal hanya copy paste lalu run. Dan juga saya memilih Pulau Bunaken untuk pemetaan terumbu karang karena Pulau Bunaken terkenal dengan wisata terumbu karangnya. Oke, lanjut aja. Pertama, saya sudah membuatnya di Notepad, sudah saya catat. Pertama kita melakukan import data berupa citra Sentinel. Nah, ini saya dapatkan skrip citra Sentinel ini dari dari scripts, terus example, terus pilih yang Sentinel 2. Nah, ini awalnya sebenarnya itu bentuknya Sentinel 2 biasa, namun saya ganti jadi surface reflectance. Nah, ini citranya. Nah, ini nih yang Sentinel 2. Oh, ada ya. Nah, ini multispectral instrument level 2A. Ini saya memilih citra Sentinel yang ini karena dinilai memiliki kecerahan dan akurasi yang bagus. Oke, lanjut aja. Ini template, jadi tinggal bisa kopas aja dari example-nya, lalu ganti image collection, dikopas, kemudian di composite juga udah supaya mendapatkan nilai median. Kemudian map at layer, dipilih citra first yang pertama, karena di wilayah saya untuk citra dari pertama itu sudah tidak memiliki tutupan awan, jadi bersih. Oke, kita run aja. Nah, ini muncul di konsol image collection. Nah, ini terlihat bahwa citranya bagus. Vegetasi, bangunan, ada lokasi pusat lokasi yang memiliki aktivitas manusia ada 3, yaitu di sini, di barat, di tengah, dan di selatan. Oke, lanjut aja. Kita ke step 2, koreksi. Nah, ini koreksi tidak dilakukan karena sudah otomatis. Kemudian step 3, koreksi permukaan XIJ. Ya, ini dia. Nah, ini kurang. Nah, ini rata-rata nilai laut dalam, clip area. Ini sebelumnya saya sudah membuat area laut dalam di 4 lokasi berbeda di pojok-pojok karena dinilai ini memiliki laut dengan laut yang sudah dalam, jadi sudah bukan daerah dangkal. Nah, ini print 8depth, print deep depth. Nah, gunanya saya memberikan informasi sedikit, gunanya memberikan /2 miring ini untuk komen, atau ibarat istilahnya itu melakukan tidak memfungsikan variabel atau fungsi di sini. Jadi seperti dimatikan aja. Kalau untuk mengaktifkannya kembali tinggal dihapus saja. Nah, dipastikan ini warna ungu. Nah, nanti print dari sini muncul di konsol. Kemudian ini sebenarnya ada. Nah, ini di run aja. Nah, ini dari print deep depth nanti muncul di objek. Nah, ini ada B1, B2, B3, B4, B8. Nah, B8 ini sama seperti band 5 di Landsat, yaitu near. Oke. Nah, ini untuk implementasi algoritma XI nya, X1 core, X2 core, X3 core, X4 core.
Nah, ini band 1, band 2, band 3, band 4. Nilai ini didapatkan dari objek ini, masing-masing band. Jadi band 1 0,036, 0,032, 0,20, 0,12. Kemudian di rename X1, X2, X3, X4. Kemudian di maped layer di run aja. Ini kita uncek aja area load dalam, udah dilakukan. Nah, ini image correction permukaan. Hasilnya seperti ini. Ya, sebenarnya untuk proses run ini, setiap run melakukan cheater sentinel itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari Landsat karena resolusinya yang cukup tinggi. Nah, ini pada saat nanti teman-teman melakukan maped layer atau run, dipastikan urutannya seperti ini, X4, X3, X2, karena di awal itu kalau nggak salah seingat saya X1, X2, X3, jadi bisa diubah aja. Dan customnya itu 98%, apply aja. Lama ya, oh ya, udah. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita melakukan implementasi algoritma YIJ. Nah, dari hasil ini kita bisa melakukan penitikan pasir. Sudah saya lakukan. Nah, sini saya melakukan 30 titik supaya detail. Nah, ini print ini bisa diaktifkan juga. Print ini nanti gunanya seperti di konsol ini, mendapatkan nilai dari masing-masing KIJ. Kita run aja. Nah, di sini ada 3 kan, K12, K23, dan K13. Nah, ini nanti nilainya ada koefisien dan residual. Nanti yang kita gunakan adalah koefisien. Dimana kita gunakan, nah ya, kita gunakan koefisien ini untuk di script YIJ. Step 5, calculate. Nah, ini lihat dari Y12, Y23, Y13, masing-masing X1, X2, X3, X2, X3, X3, X1 kali X2, X2, X3, X1, X3, nanti dikali oleh nilai koefisien didapatkan dari objek ini 0,6, maaf, 0, mana ya? Oh, ini salah ketik nih, harus 0,64, 0,42, 0,835, 0,538. Ya. Ini dihapus dulu. Sebenarnya sudah ada importnya, cuman supaya ini aja. Ya, kita run. Nanti muncul image fish param 3. Ya, ini error karena sebenarnya belum ada sih. Tadi kita fungsikan dulu. Kita run lagi. Ya, udah hilang errornya. Kita lihat namanya di sini apa. Mana ya? Oh, ini belum di ini ya. Kita import dulu. Nah, ini dia. Kita urutannya seperti ini, 12, 23, 13, kemudian 98%, kita import. Apply deh. Nah, ini muncul image fish param 3. Oke. Tulis di sini. Kita ganti supaya nanti tidak perlu melakukan setting lagi untuk step-step selanjutnya. Oke, kita run lagi supaya memastikan berjalan, tidak ada error. Oke, bersih dari error. Selanjutnya kita melakukan sampling data collection. Nah, sampling ini digunakan melakukan sampling ini menggunakan base map RGB. Jadi bisa maaf kok nggak muncul. Kita hapus lagi. Waduh, kita hapus lagi nih. Dari ulang. Berarti harus di apply dulu, baru di import.
batch 90%, kita apply, kita import. Oke, tulis saja, dipastiin dulu image separuh 3. Oke, betul. Oke, nyala. Oke, nggak ada error. Mudah-mudahan muncul sih. Ya, alhamdulillah muncul. Nggak error lagi. Nggak balik ke hitam lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk sampling data collection. Saya melakukan 5 sampling. Vegetasi, terumbu karang, pasir. 5 kelas. 5 klasifikasi. Vegetasi, terumbu karang, pasir, deep water, dan lamun. Masing-masing saya melakukan 30 kali penitikan. Jadi total ada 150. Ini bisa kita matikan sendnya supaya tidak mengganggu. Terus oh ya udah diberikan value. Nah, ini sudah melakukan pertama terumbu karang, vegetasi, terumbu karang, deep water, pasir, dan lamun. Masing-masing 30 titik. Kemudian di run lagi, pastikan tidak ada error. Jadi diusahakan melakukan run setiap step karena meminimalisir dan mempermudah jika ada error, mempermudah untuk melakukan cross check. Oke, lanjut kita ke uji akurasi dari hasil titik-titik ini. Sebelumnya maaf kalau ada suara-suara mengganggu karena jendela saya kebuka. Oke, ini dia B2, B3, B4, B8 training. Ya seperti ini nih, memang sudah template. Print testing point, kita run lagi. Ya, tidak ada error, masih belum ada error sejauh ini. Mudah-mudahan tidak ada error sampai selesai. Classify, ya nih ya. Kita lanjut ke klasifikasi, train. Nah, ini kita map at layer, kita run lagi, kernel, gamma, cost, udah. Nah, ini sudah muncul layer ya. Nah, ini klasifikasi custom, oke, aman. Nah, ini sesuai ya. Terumbu karang, ini hijaunya tua, vegetasi. Nah, ini seperti ini. Kan karena warnanya putih tadi mirip seperti di XIJ, dianggapnya dangkal pada pasir. Jadi yang di daerah sini nih dianggap aja bukan. Nah, ini benar di pasir. Oke. Pasir. Ini sebenarnya bisa kita uncheck aja sih. Untuk tidak memperberat kinerja laptop. Vegetasi, ini terumbu karang, lamun, yang banyak lamun sih sepertinya. Nah, lanjut ke akurasi assessment, uji akurasi menggunakan kappa. Enter biar rapi. Salah ini. Nah, ini harusnya di setelah ini. Nah, sip. Udah ya, sip. Kita run aja. Masih belum ada error, alhamdulillah. Ya, kita sekarang langsung ke unsupervised. Unsupervised ini bedanya dengan supervised itu tidak perlu melakukan penitikan di setiap klasifikasi. Jadi bisa langsung muncul warna. Oke, udah map at layer dan visualization. Nah, ini saya menggunakan unsupervised yaitu uji K-min.
Oke, belum ada error. Sebenarnya untuk meringankan kerja laptop, kita bisa, sebelumnya untuk unsupervised ini kita menggunakan YIJ, sampel dari hasil koreksi YIJ. Lalu untuk tadi yang saya lanjutkan tadi, untuk memperingan kerja laptop, kita bisa mematikan map at layer dengan memberikan /-2 yang sudah tidak digunakan. Untuk RGB mungkin seperti masih digunakan untuk base map. Nah, ini seperti XIJ, kita slash saja. Nah, ini slash. Ada lagi. Ini jangan, ini klasifikasi. Masih takut digunakan. Oke, run aja. Nah, ini kan berkurang jadi 3 layer aja. Nah, kita terakhir melakukan export. Export ini dapat langsung tersimpan di G Drive akun yang tersambung oleh Google Earth Engine. Nah, di sini kita bisa melakukan image classified. Nah, ini untuk deskripsinya pemetaan terumbu karang Pulau Bunaken, terserah teman-teman di mana pulaunya atau jenis pemetaannya apa. Kita run lagi. Nah, di sini ada task kan warna oranye, berarti ada satu informasi. Nah, ini di sini terlihat bahwa saya sebenarnya sudah melakukan beberapa kali ekspor. Nah, ini mungkin kita bedakan aja. Saya bedakan jadi _2. Jadi ekspor yang kedua, kita run lagi. Nah, ini muncul immediate image export. Nah, di sini ada keterangan no space. Jadi kita beri underscore aja. Ini gabung aja. Scale benar. Di Google Drive tersimpan atau mau di cloud storage. Kalau saya memilih di Drive aja supaya mudah dan bisa langsung download, diuji di ArcMap. Nah, ini file name-nya saya beri 2 underscore 2. Kita run, tunggu sebentar untuk Sentinel yang membutuhkan waktu yang lebih lama dari Landsat. Hasilnya sudah keluar. Kalau tanda checklist ini berarti sudah tersimpan di Google Drive, bisa kita pastikan. Coba kita lihat. Kita refresh. Nah, ya sudah ada terumbu karang Pulau Bunaken 2. Nah, benar. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.